Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apalah yang terbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom ibu bapak dan saudari-saudara, teman-teman sekalian. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya sukacita. Sebelum kita bersama memulai doa pagi pada hari Rabu ini, mari kita bersama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami boleh menikmati hari yang indah ya Tuhan. Kami mengucap syukur bila kami boleh menikmati pagi hari ini, di mana kami boleh bersama akan belajar, renungkan apa yang menjadi firman-Mu di Alkitab. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami dalam setiap keberadaan kami untuk terus berjuang, terus bertumbuh imannya di dalam Engkau. Tentu dengan apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, apa yang kami refleksikan menjadi pengalaman hidup kami, pengalaman iman kami akan Engkau. Dan pagi hari ini kami akan bersama-sama menghayati kembali apa yang menjadi pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Matius, perjanjian baru ya. Matius 10 ayat 34 sampai yang ke 39. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Keluarga. Ketika berbicara soal keluarga, tentu ada sebuah lagu yang menurut saya bagus. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah
adalah keluarga. Terima kasih emak, terima kasih bapak. Kurang lebih liriknya seperti itu. Lagu yang diciptakan oleh seorang yang menurut saya luar biasa dalam menggambarkan keluarga. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika melihat kembali bacaan kita, kemarin kita belajar bahwa keluarga menjadi prioritas yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ungkapan bahwa keluarga merupakan gereja mini, dalam artian seperti yang diungkapkan oleh Martin Luther. Dia berkata bahwa ecclesiola in ecclesia. Apa itu, Mas? Ecclesia in ecclesia artinya adalah gereja kecil di dalam gereja besar. Jadi keluarga itu GKJ Purbalingga mini-mini. Jadi GKJ Purbalingga yang besar itu terdiri dari berbagai macam keluarga yang hidup berkomunitas, sehingga dapat kita refleksikan bahwa kehidupan keluarga kita adalah sebuah gereja. Makanya dalam ibadah di online, secara luring, daring, itu ada yang namanya ibadah keluarga. Karena kekristenan memaknai bahwa keluarga adalah gereja mini. Ketika kita memiliki pemahaman demikian dan membaca bacaan kita, tentu kita akan sedikit kecewa. Kenapa, Mas? Ya, bagaimana bacaan kita seringkali dibaca sebagai kerangka bahwa Yesus ternyata tidak membawa pendamai. Bahkan musuh orang itu ada dalam keluarganya. Ketika kita membaca secara langsung kisah ini, mungkin sudah jelas juga maksudnya seperti apa. Tapi lagi-lagi karena kita GKJ, saya ingin mengajak kita untuk jalan-jalan. Nah, saya ingin mengajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk berkenalan dengan seorang pemikir teolog yang bernama Thorwald Lorenzen. Siapa Mas ini, Mas? Nah, nanti silakan bisa di-searching Thorwald Lorenzen. Ini adalah seorang teolog yang menuliskan buku berjudul The World of Culture of Freedom. Dia menuliskan beberapa refleksi mengenai akhir-akhir ini, hari-hari ini. Nah, ada temuan menarik ketika mau membaca tulisannya dari Thorwald Lorenzen ini. Kita tidak diajak membaca secara langsung apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi diajak untuk memperhatikan apa yang menjadi paralelisasi. Paralelisasi itu apa, Mas? Kritik narasi. Jadi narasi ini tidak dibaca cuma dalam konteks ini saja, tetapi ada keterkaitannya dengan konteks lain dalam teks di Alkitab bagian lain. Nah, paralelisasinya seperti apa? Kita diajak untuk membaca dari Matius 10 ayat 34 tadi. Itu memiliki paralelisasi dari Lukas 12 ayat 51. Mari kita baca dari Lukas 15 ayat 21. Lukas 12 ayat 51. Lukas 12 ayat 51. Ketika di sini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, diparalelisasi menurut Thorwald Lorenzen tadi dari Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi menarik ya ibu bapak dan saudara-saudara, ketika dalam konteks Matius dituliskan sebagai pedang, tapi kalau memperhatikan paralelisasi ternyata adalah pertentangan. Dan tentu pertentangan juga akan kita jumpai dalam kehidupan berkeluarga. Kekerasan bisa kita hindari, tetapi kalau yang namanya pertentangan, saya rasa tidak mungkin dihindari.
sudah memilih hidup bersama sebagai suami istri, tentu akan ada pertentangan. Nah, kalau uncal-uncalan piring itu beda lagi. Nah, pertentangan-pertentangan ini akan menjadi realita yang bisa kita jumpai dalam kehidupan keluarga. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai dalam keluarga? Ketika yang dihindari adalah kekerasan, tapi seringkali memunculkan pertentangan. Ini menjadi poin bahwa kita tidak bisa menghindari pertentangan. Pertentangan akan selalu ada dalam kehidupan keluarga kita. Selanjutnya, ketika kita mau membaca teks ini, ayat 37 sampai yang ke-49, 35 sampai 36, ketika dibaca secara langsung mungkin kita akan menafsirkannya secara ya udah yang tertulis ini seperti ini. Bahwa Yesus membawa pemisah dari anak orang tuanya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Lagi-lagi saya mengajak kita untuk berjalan-jalan. Ada bacaan menarik. Seorang tokoh yang bernama Peter Wood, tulisannya PETERWOOD S. Dia menuliskan sebuah artikel dengan judul The Cost of Value. Artikel ini memperhatikan bagaimana menafsirkan teks ini. Jadi dia memunculkan bahwa apa yang dituliskan di sini oleh Yesus itu ternyata tidak lengkap. Mungkin di sini ada dituliskan anak dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Apa mungkin anak perempuan sama ayahnya nggak bertengkar? Saya baca di Instagram itu anak perempuan adalah fotokopi bapaknya. Tapi kan bisa saja anak perempuan dengan ayahnya bertengkar. Terus menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kenapa tidak dituliskan juga menantu laki-laki dengan ibu mertuanya? Nah, ini memberikan gambaran yang menarik menurut saya. Pertama, daftar pemisahan yang disebutkan oleh Yesus ini tidak menyeluruh. Inti dari percakapan oleh daftar pemisahan dalam keluarga yang dituliskan oleh Yesus ini tidak menyeluruh. Nah, ini berkaitan dengan menurut pendapatnya Peter Wood tadi, bagaimana kondisi sosiopolitis Palestina abad pertama. Di mana di sana gambarannya adalah kekaisaran dengan penghayatan bahwa ada bapak persada. Bapak persada itu apa, Mas? Kalau di Indonesia mungkin lebih identik dengan yang namanya ibu pertiwi. Nah, kalau di sana Palestina abad pertama itu gambarannya adalah bapak persada. Sehingga kaisar sebagai seorang pemimpin itu menjadi gambaran bapak bagi penduduk Roma. Sehingga sebutannya adalah bapak persada. Kita kan menyebutnya ibu pertiwi, makanya aku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Seperti itu. Itu merupakan ungkapan metafora yang menunjukkan bagaimana pertentangan Yesus dengan penjajahan Romawi. Ini makanya kaitannya adalah anak dengan orang tuanya. Dalam artian konflik imperialisme patriarkal. Bagaimana memperhatikan garis ibu itu merupakan gambaran yang ada dalam Palestina abad pertama. Itu juga berkaitan dengan etnoreligius. Bagaimana religiositas Palestina abad pertama. Seperti apa gambarannya, Mas? Misalnya nih, kenapa disebutkan anak perempuan dari ibunya? Sebelum tadi ada anak dari bapaknya. Ini karena penghargaan bahwa orang lain boleh saja menerima keselamatan, tapi ingat, yang keturunannya Ibu Sarai siapa? Orang Yahudi. Orang lain boleh saja berbicara diselamatkan segala macam, tapi
Yang keturunannya Bapak Abraham dari Ibu Sarai siapa? Kami punya keunggulan tersendiri. Nah, Yesus mempertentangkan hal itu. Makanya ada pertentangan anak dengan bapaknya, membawa pemisah. Itu yang pertama. Selanjutnya ketika memperhatikan menantu perempuan dari ibu mertuanya, Peter Wood mengajak kita untuk melihat semiotika, penelusuran, pemaknaan dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya seperti apa? Menantu perempuan itu dalam bahasa Yunani dalam teks ini adalah numnen, numpai, yang secara ketat itu tafsirannya adalah gadis atau mempelai perempuan. Dalam hal ini Yesus mengkritik bagaimana legalitas kasih dari ibu mertua terhadap ketulusan hati kasih seorang gadis perempuan. Itu menjadi sesuatu yang dikritik oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Ini sebagai metafor menurut gambaran dari Peter Wood. Nah, gambaran imperialisme perempuan, terus bagaimana dualisme yang merasa bahwa keturunannya Ibu Sarah lebih unggul, terus bagaimana imperialisme Bapak Persada tadi merupakan gambaran dari bagaimana Yesus datang membawa pemisah. Jadi kita membaca teks ini dalam konteks masa itu yang diajukan oleh Peter Wood. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana dalam kita merespon teks seperti ini, terus kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Saya ingin mengajukan beberapa refleksi. Yang pertama terkait dengan pertentangan. Dalam kehidupan keluarga kita tidak bisa lepas dari yang namanya pertentangan. Itu sebuah keharusan mungkin, karena kalau ada pertentangan berarti subjeksitas kedirian seorang manusia sebagai ibu, sebagai bapak itu tidak akan muncul. Dalam artian orang tidak akan menjadi dirinya sendiri. Karena setiap orang pasti berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, berbeda kemampuan, berbeda keyakinan. Kecenderungan untuk menilai orang lain dari pandangan kita, terutama dalam kehidupan berkeluarga, menurut saya itu perlu kita lihat kembali. Itu tidak bisa dihindari. Tapi perlu kita lihat kembali. Apakah itu menjadi gambaran kehidupan kita yang perlu terus diolah? Bahwa pertentangan-pertentangan itu bisa saja mendewasakan. Karena perjumpaan dengan berbagai hal itu akan membawa dampak yang baik. Mungkin akan keluar dari zona nyaman dalam kehidupan berkeluarga, dalam belajar. Dalam anak-anak belajar misalnya akan ada rasa bingung. Ini gimana toh? Kok belajarnya sulit? Itu ada pertentangan, ada gejolak. Dan itu akan memunculkan refleksi-refleksi, temuan-temuan untuk lebih berkembang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat kembali apa yang menjadi relasi kita. Apakah kita mendasari relasi terutama dalam kehidupan keluarga sebagai sebuah relasi yang tulus, ataukah sebagai relasi yang dalam tanda kutip transaksional? Ini yang ada dikritik Yesus ketika kita membaca dalam teks ini. Yesus tidak senang dengan gambaran transaksional ketika berelasi. Ada alasannya. Nah, bagaimana dalam kehidupan relasional kita? Apakah kita mengedepankan yang namanya ketulusan ataukah transaksional dalam relasi? Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara kita bersama menutup renungan singkat pada pagi hari ini dalam doa. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari dan kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan. Mari kita bersama dalam doa.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan boleh kami belajar bersama merenungkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Sukacita boleh kami rasakan ya Tuhan atas berbagai macam hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Ada berbagai macam pertentangan, kiranya kami dapat mengolah itu semua sebagai sarana untuk pendewasaan diri kami dan dalam kehidupan kami berelasi. Mampukan kami untuk mengasihi secara tulus, tidak hanya bersifat transaksional atau legalitas semata. Kiranya Engkau yang memampukan kami dalam setiap daya juang kami, gumul juang kami, setiap persoalan yang kami hadapi hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau lebih mengenal kami, melebihi orang-orang yang merasa dekat dengan kami. Inilah kami ya Tuhan dalam setiap doa, permohonan, dan keberadaan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan yang memampukan kita, berkah dalam, semangat!